loh. Master Ji, Ya, jadi memang temanya ini Amarjoni ya, berarti. Amarjoni. Oke. Dia dituntut oleh JPU selama 9 tahun. 9 tahun. Yang keempat loh ini yang keempat loh. Masalah beginian tuh yang keempat. Iya, udah berkali-kali dia ya, betul. Tapi sebetulnya pasal yang diterapkan cukup berat juga sebetulnya, ancaman hukumannya. Ya, Ya itu seumur hidup maksimal 20 tahun itu tak harusnya. Cuma tuntutan termasuk rendah, 9. 9. 9 Ya, tahun. 9. Memang sih Mr. G, dia kan ada upaya hukum lagi, agenda nanti berikut lah, punya hak untuk mengajukan pledoi lah dia itu. Iya. Pledoi, ya kan, nota pembelaan. Memang ini masih dalam proses, belum final ya, biar ibu-ibu tahu dan para penonton. Belum final, karena memang di dalam hukum pidana itu kan ada asas presumption of innocence tuh. Ya. Praduga tak bersalah, jadi masih melekat terhadap Amarjoni. Jadi otomatis sampai saat ini dia wajib dianggap belum bersalah karena belum ada putusan pengadilan. Artinya kalaupun putus di PN nanti dia punya, kemudian dia misalkan dia tidak terima atau keberatan, dia juga masih bisa ajukan banding. Ini teman-teman perlu tahu yang di bawah yang nonton. Jadi masih panjang dia ini, si Amarjoni ini sebetulnya. Jadi belum final ya. Jadi baru tuntutan saja. Jadi baru tuntutan saja, jadi belum final. Karena tuntutan ini adalah hak dan kewenangan daripada jaksa penuntut umum. Iya kan? Nanti hakim akan menilai. Hakim akan menilai, kemudian hakim akan memutuskan. Jadi endingnya ada di hakim nanti. Apakah Amarjoni bersalah atau tidak. Makanya kemarin itu adalah PR terbesar bagi JPU untuk menghadirkan alat bukti. Dan ingat lagi Mr. Ya, apalagi zaman sekarang kan memang sudah semakin ini ya, transparan. Iya. Iya kan? Jadi bukti-bukti harus lebih terang daripada cahaya. Dibantah. Nah, kalau memang itu sudah sangat-sangat terang buktinya, maka majelis hakim pasti akan menilai itu. Mr. Ya. Ya kan? Kalau buktinya sudah cukup, 2 alat bukti saja berdasarkan kenaikan hakim, maka ya bisa dinyatakan bersalah oleh majelis hakim terhadap Amarjoni, kecuali mereka bisa bantah bukti itu. Kira-kira begitu Mas Arji dan teman-teman, demikian. Baik, Bang Masi, urutannya Bang Masi ini kan sekarang sudah pembuktian, kemudian di terakhir ini kan tuntutan, kan masih ada ini tahapan-tahapan berikutnya. Mungkin Bang Masi bisa menjelaskan Bang Masi setelah tuntutan tuh apalagi begitu Bang Masi, monggo. Ya, kali ini setelah tuntutan, saya bilang ke teman-teman yang nonton ya, juga di room, ini belum final. Jadi ini adalah hak dan kewenangan JPU, jaksa, untuk menuntut 9 tahun memang dituntutnya. Tapi nanti agenda berikut adalah pledoi atau nota pembelaan. Dia akan melakukan pembelaan. Itu dulu, nanti agenda berikut nanti. Itu, jadi memang seperti kata tadi, saya tegaskan tadi, belum final, Bapak Ibu. Jadi ketika orang dengar 9 tahun, wah tuntutan 9 tahun. Belum. Bisa juga nanti dia divonis atau diputus, bisa di bawah 9, bisa juga di atas. Karena ancaman pasal yang diterapkan Mr. G yang pengetahuan saya, ya, di berita, kecuali memang ada keliru beritanya, di pasal 114 ayat 2, junto pasal 114 itu, ayat 2 Undang-Undang tentang narkotika, itu ancaman hukuman cukup berat. Karena dia bukan sebagai pengguna, tetapi dia kepemilikan dan juga pengedaran. Dugaannya, diduga Amarjoni melakukan peredaran di dalam lapas Salemba. Kira-kira gitu. Ya, setelah pledoi, nanti pledoinya seperti apa, kita belum bisa ini. Ada lagi apa lagi Bang Masi? Ada replik ya Bang Masi ya. Ada replik, kemudian ada duplik. Kalau dia pasal 114, kalau itu dikenakan, maksimalnya itu 20 tahun.
maksimalnya itu 20 tahun. Itu kepada pengedar atau kurir. Ya, kalau dia terbukti di situ. Tetapi kalau dia bisa dikatakan sebagai pengguna, penyalahgunaan misalnya, itu juga lain lagi. Ya, saya tidak mau menyampaikan hal-hal yang detailnya, tapi intinya teman-teman semuanya lah bisa menebak ini dia ini pengguna atau pengedar. Kalau pengguna lain, kalau pengedar lain. Nah, tergantung bagaimana pledoi daripada penasihat hukumnya nanti. Sidang berikutnya ini Bang Masi adalah pledoi Bang Masi. Mungkin kita bisa mendengar semua teman-teman ya. Ya. Agenda berikut. Pledoi. Makanya ini kesempatan pihak Ahmad Joni untuk menuangkan di sana dalam pledoi itu untuk nota pembelaan dia ya, Iya. terkait yang mereka sanggah bukti-bukti yang dihadirkan, terutama barang buktinya. Nah, kalau kita lihat tadi, Mr. Ji sudah sampaikan tadi yang pasal yang terakhir itu loh. Jadi memang pasal pengedaran, bukan pengguna dia. Nah, memang ini harus dibuktikan betul-betul. Jadi makanya majelis hakim ini harus betul-betul teliti dalam menilai ini. Iya. Tapi kalau memang nantinya akan kembali ke majelis hakim ya, seperti yang dulu kita bahas dengan Mr. Ji lah, mengenai NM dan Reza Gladys kan. Iya. Kalau NM kan sudah kebaca nih. Kalau Amar kebetulan saya nggak begitu ikutin, jadi terkait persidangan dia, saya cuma tahu pasal yang diterapkan, kemudian kemarin ancaman tuntutannya. Iya. Tapi kembali lagi kalau memang itu memang bukti yang sangat kuat, maka di akhir nanti, endingnya nanti majelis hakim tentunya ya, kalau sudah berdasarkan dua alat bukti yang cukup, kemudian berdasarkan keyakinan hakim, maka ya Ahmad Joni harus bertanggung jawab apa yang dia lakukan, Mr. Ji. Iya. Gitu loh. Saya justru ini 9 tahun kan maksimal itu betul 20 tahun sampai ini loh, seumur hidup justru di pasal itu 114 karena itu kan 114, 114, junto 112. Iya. Dia alternatif. Kalau nggak di 114 dia terbukti, maka di 112 dijaga itu. Iya. 112. Iya, kalau 112 itu jual beli ya sama aja sebenarnya, tapi tergantung penilaian hakim nih. Ya. Nah, makanya Bang Masi, kalau dari pembicaraan teman-teman sih katanya dia bukan pengedar, dia itu pemakai gitu kan. Kalau pemakai, orang lain tuh gak akan dapat karena hanya sampai di dia pemakainya. Ya. Kalau sudah ke orang lain, lantas dengan membayar, maka itu namanya apa? Kan jual beli. Atau menguasai lah, minimal menguasai saja di 112 itu juga berbahaya Bang Maksi. Ya. Bang Maksi, kalau prinsip jaksa mengenai tuntutan, kemudian putusan berapa jaksa bisa menerima Bang Maksi? Monggo. Kalau ini kan 9 Mr. G. Ya. Kan tuntutan dia. Ya kalau tidak melebihi dari setengah, tentu dia pasti keberatan. Tuh. Pasti keberatan. Cuma begini Mr. Ji, kembali tadi, ini teman-teman biar paham bahwa ini kan belum final. Jadi masih dibantah oleh mereka. Makanya bantahan mereka itu mereka akan tuangkan dalam pledoi nanti. Ya. Pledoi itu apa? Pledoi adalah nota pembelaan. Dia punya hak untuk melakukan. Jadi JPU punya hak untuk melakukan tuntutan. Dan hak dan kewenangan JPU untuk tuntutan 9 tahun. Tetapi juga Ahmad Joni juga punya hak untuk mengajukan pembelaan. Nah, ini masih diuji, masih berproses. Kira-kira narasi siapa yang akan lebih kuat? Apakah dari JPU ataupun pledoi nanti? Iya. Ini kan diadu nih. Mana yang paling kuat? Kalau memang nanti Ahmad Joni lebih kuat berdasarkan penilaian hakim, maka kemungkinan dia bisa bebas. Tapi kalau pihak JPU yang lebih kuat dan mereka meyakini bahwa unsur pidananya terpenuhi yang 114 junto 112 itu ayat 2, ya
maka Ahmad Joni harus bertanggung jawab apa yang dilakukan. Jadi terlepas dia hanya menguasai atau mengedar, yang jelas fakta di dalam persidangan pasal yang diterapkan adalah pasal pengedaran. Demikian Mr. Ji. Baik, baik. Tuh teman-teman ya, jadi dapat informasi dari Bang Maksi. Bang Maksi ini kebetulan juga sudah melalang buana untuk bersidang ya. Beliau adalah seorang penasihat hukum, seorang pengacara. Menyampaikan bahwa kalau jaksa menuntut, maka minimal itu separuhnya baru jaksa akan diam. Tapi kalau di bawah separuhnya, maka jaksa justru akan melakukan banding. Nah sekarang kalau 9 tahun, separuhnya itu 4,5 tahun. Kalau 4,5 tahun atau 4,5 tahun saja itu mungkin diam. Tapi kalau di bawahnya pasti jaksa banding karena itu kewajiban daripada ya internalnya jaksa lah begitu. Kemudian begini Bang Maksi, ini kan yang keempat Bang Maksi. Yang pertama itu vonisnya itu rehab. Yang kedua rehab. Yang ketiga ini divonis. Kemudian belum selesai vonisnya, ada lagi permasalahan di dalam lapas. Kalau menurut pendapat saya Bang Maksi, tidak mungkin itu vonisnya ke rehab lagi Bang Maksi. Karena sebelumnya itu sudah ada putusan kurungan Bang Maksi. Monggo. Iya, memang terakhir pengetahuan saya ya, itu dari teman-teman media juga. Kebetulan memang tadinya kasus ini saya nggak ikutin, Mister. Coba ada minta narasumber dari teman-teman infotainment. Akhirnya saya juga cari tahu, ternyata dia terakhir itu tuntutan dia malah banding tapi 4 tahun dia memang. Terakhir yang ketiga. Nah makanya sekarang ini yang terbaru kan Mister. Memang dua hal berbeda ya, dua kasus ini kan terbaru. Ya. Jadi otomatis ini kan harus dibuktikan dulu yang terbaru ini, Mister Ji. Makanya kalau sampai nanti dia terbukti berdasarkan pilihan majelis hakim, berarti ya kayak makan di warteg, nambah dia. Ya. Kan begitu. Itulah yang terjadi. Mr. Ji. Kalau terbukti ya, tapi saya sudah tegaskan di infotainment, teman-teman, saya bilang, ini masih proses, belum final loh. Biar masyarakat tahu, tuntutan itu baru tuntutan, 9 tahun. Ya kan? Masih diuji dulu tuntutan ini. Itu kan masih sepihak. Ya. Kan gitu, Mr. Ji, sepihak daripada JPU. Tapi pihak Ahmad Joni juga dia bisa membantah. Kita tunggu hasil penilaian dan putusan dari majelis hakim. Kira-kira begitu Mas Ji. Oke, Bang Maksi sudah clear ya Bang Maksi. Betul. Ya, jadi ternyata jaksa yang banding Bang Maksi. Iya, ternyata jadi 4 tahun dari 3 tahun. Iya. Oh, nggak terima ya, nggak terima. Nggak terima tuntutan 3 tahun ya jaksanya. Vonis 3 tahun nggak terima ya jaksanya ya. Berarti di bawah setengah tuh. Iya, itu teman-teman. Nah, inilah terbukti bahwa ada semua jejak digital, teman-teman. Jadi, kita belajar dari situ. Intinya begini, teman-teman. Saya menyampaikan informasi bahwa terkait dengan narkotik sebaiknya. Sebentar Pak pengacara. Terkait dengan narkoba ini kita harus berhati-hati ya. Kenapa? Karena hari ini mungkin biasa-biasa saja teman gitu. Padahal teman pada suatu ketika juga bisa membocorkan persoalan kita. Oke, ini ada pertanyaan dari Pak pengacara, Pak Jan Pitua. Kasus yang keempat itu BB berapa gram host? Nah, kalau nggak salah 100 atau 50. Saya cek dulu ya. Kalau nggak salah ini 100 atau 50. Katanya sudah dibagi 2 itu. Jadi tinggal yang separuh itu.
Saya ketik dulu nih. Kalau nggak salah, kalau 10 berarti 5, kalau 100 berarti 50. Tapi saya cek dulu, karena tinggal separuh tuh ceritanya. Nih, supaya tidak fitnah ya teman-teman, kita perdengarkan saja, oke? Berdasarkan informasi terbaru hingga Maret tahun 2026, Amar Zoni terlibat kasus narkoba 4 kalinya, di mana ia didakwa mengedarkan narkotika dalam rutan Salemba. Berikut adalah rincian barang bukti dan status hukum terakhir. 1. Barang bukti terakhir, dalam razia pada tahun 2024, terkait kasus di rutan Salemba, ditemukan barang bukti sabu 17,91 gram bruto dan gas. Beberapa laporan juga menyebutkan keterlibatan dalam peredaran sabu, jumlah yang lebih besar, bahkan jaksa mendakwa peredaran sabu. 2. Peran, Amar Zoni berperan sebagai penampung narkotika untuk diedarkan dari dalam rutan. 3. Tuntutan, pada tanggal 12 Maret tahun 2026, Amar Zoni dituntut hukuman 9 tahun penjara oleh Jaksa Penuntut Umum, JPU. Tuh, intinya itu kalau nggak salah kemarin tuh, kalau dia 20 berarti 10. Kalau dia 50 berarti, pokoknya kalau dia 100 berarti 50. Gitu. Tapi apakah diperlihatkan atau tidak, saya tidak tahu. Saya tidak ini. Sehingga dikirim ke lapas waktu itu karena dianggap mengedarkan narkoba di Nusa Kambangan, di Cipinang, ya Cipinang. Begitu kawan-kawan. Nih kita dengarkan dulu beritanya yang baru, yang kemarin ya. Kasus yang melibatkan pesinetron Amar Zoni. Amar Zoni jadi terpidana high risk hingga dipindahkan ke lapas Nusa Kambangan karena terlibat dalam jaringan peredaran narkoba dalam lapas. Tuh teman-teman, udah tahu berapa ini saya. Permintaan maaf ini disampaikan Amar Zoni pada tahun 2023 usai kembali ditangkap atas kasus penyalahgunaan narkoba. Di tahun 2017, Amar Zoni juga pernah ditangkap dan direhabilitasi karena terbukti menggunakan narkoba. Saya meminta maaf kepada masyarakat semuanya yang sudah kecewa sama saya. Saya dikenal dengan prestasi saya. Begitupun saya dikenal dengan kesalahan yang saya buat. Dan saya tidak takut untuk mengakui saya salah. Setelah Tuh sudah mengakui dia salah. Oke Bang Maksi, jadi sudah clear tuh Bang Maksi. Jadi kita tinggal tunggu setelah tuntutan ini adalah pledoi, kita mau dengarkan pledoinya seperti apa. Dan yang lebih menarik adalah ketika dia ada di dalam justru ada seorang wanita cantik ini yang sedang jatuh cinta Bang Maksi. Siapa namanya Bang Maksi? Aduh, Carmila apa namanya, siapa itu? Ada lagunya itu. Mr. G, saya mau tanggapi tadi yang pertanyaan dari Bang Yanpi itu, teman kita pengacara. Ya. Barang bukti yang ditemukan, memang ini yang dihadirkan di persidangan kita lihat, itu kan melebihi dari 5 gram. Kalau melebihi 5 gram, maka itu kategori kelas 1. Makanya pasal yang diterapkan, 114 dan junto 112. Berat memang, karena
karena di atas 5 gram barang bukti ditemukan. Itu berdasarkan persidangan ya. Makanya dia masuk dalam kategori kelas 1. Demikian Mas Haji.